Oke, nah semua. Jadi ini di video kali ini bakal dijelasin soal Nyquist plot. Ini lanjutan dari Bode diagram, di mana kita analisis respon frekuensi. Nah, jadi bedanya kalau Bode diagram, kalau Bode diagram itu kita pakai logaritma ya. Kan kita ingat kalau Bode diagram itu pakai log buat magnitudenya, sedangkan kalau Nyquist ini cuman magnitudo biasa, gitu. Magnitudo biasa. Nah, buat aku pribadi, kenapa Nyquist ini dia lebih gampang digambar karena nggak perlu pakai kertas Milok. Kan kalau Bode diagram karena kita pakai magnitudenya dalam logaritma atau dalam skala desibel, sehingga gambarnya itu ya dipermudah dengan gambar semilok. Nah, tapi kalau Nyquist ini enaknya adalah kita cuma gambar pakai ya kayak sumbu biasa X sama Y gitu. Nah, dan lebih gampangnya lagi Nyquist plot ini kita variasi omeganya itu cuma dari 0 sampai omega sama dengan tahingga. Jadi cuma dua nilai aja kita cari yang 0 sama tahingga. Sisanya nggak usah kita cari gitu. Nah, jadi mungkin aku review sedikit. Jadi kalau Nyquist plot atau polar plot itu adalah plot dari magnitud, nih, magnitud fungsi transfernya dalam domain frekuensi atau J omega, dan fasenya. Yang fasenya sama kita cari pakai mintan inverse. Nah, dan kita memvariasikannya tadi omega 0 sampai omega tahingga. Nah, jadi kan kalau kita punya open loop system, biasanya kan kita cari pola, misalnya kayak, gue kasih contoh ya, misalnya kayak kita punya 1/s+1, terus ini s-2 gitu. Berarti kan kalau di open loop, berarti kan ketika kita kayak gambar root locus gitu, ini s+1 di sini nih misalnya, ini kan min 1. Terus s-2 di sini nih, plus 2 kan di sini misalnya 2. Nah, kan sistem ini nggak stabil karena ada pol yang di sebelah kanan sumbu imajiner. Yang ini sumbu imajiner, ini imajiner kan. Sumbu imajinernya di mana daerah kanan ini, jadi daerah sebelah sini, ini kan nggak stabil kan, unstable. Nah, sedangkan kalau kita bahas closed loop, di mana closed loop itu kan persamaannya gini, eh, GJ omega per 1 plus GH, ya kan? Atau yang model kalimat yang gini kan, 1 plus GH. Dengan H itu feedback, Gaussian feedback. Cuman kan biasanya feedbacknya kita anggap unity atau satu. Nah, di sini kalau kita ambil persamaan karakteristiknya, yang bagian bawah, persamaan karakteristik itu yang kita pakai untuk kayak tabel root, ya kan, karakteristik root. Nah, kan kita pakai 1 plus GH-nya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita harus sama dengan kan 0, 1 plus GH sama dengan 0, maka GH sama dengan min 1. Nah, di sini eh, apa ya, kayak karakteristik Nyquist plot. Jadi kita tuh pengen ngegambar suatu plot yang dimana plot kita itu nggak boleh melingkari atau menyentuh min 1 gitu. Jadi itu sebuah background-nya gitu atau gambaran umumnya. Kita nggak mau, jadi Nyquist plot tuh nanti ada kayak gini, kita bakal gambar. Nah, kita nggak pengen dia tuh melingkari min 1 nggak boleh gitu. Nah, nanti di buku Ogata itu, di bagian bab frekuensi, kayaknya bab 6 atau bab 7 ya, lupa. Itu ada kayak integral derivator gitu. Kayak hafalan-hafalan lah. Cuman ini kalau ditulis kan, ini 1/s, ini kan S. Terus ini 1/, ya kita tulis saja ST+1. Terus ini ST+1 juga. Yang ini kan order 2, yang 1/s² ditambah 2 omega S gini, ya kan, ditambah sama ya ini satu, kurang lebih kayak gini lah ya. Nah, jadi uh, gampangnya, mungkin kita bakal langsung ke pembahasan soal aja lah, tapi nah, di Nyquist plot itu kan dia ada magnitudo, atau di sini aku bakal pakai M buat magnitudanya biar gampang, dan fasa pakai ini ya. Ini saran dari video sebelumnya yang udah diagram. Jadi aku bakal pakai konvensi M untuk magnitudo dan juga fase seperti ini ya. Nah, biasanya di dalam GH plane atau di sini, ini jadi closed loop itu kita bisa tulis namanya GH plane. Nih, ada GH plane.
Nah, kita mulai sudutnya itu pakai min biasanya. Jadi dari 0 kan counterclockwise ke sini. Jadi min 90, di sini min 180 dan ini min 270. Gitu ya. Jadi kita nggak pakai konvensi clockwise, kita biasanya pakai konvensi counterclockwise. Oke ya. Diingat aja sudutnya pokoknya nih 0 derajat, di sini min 90, di garis ini min 180 dan ini min 270. Min 360-nya mana, Kak? Min 360-nya kembali lagi ke 0 ya di sini. Oke, contohnya kayak gini aja. Nah, kita punya fungsi transfer seperti ini, ya kan? 1 per S dikali TS tambah 1. Nah, pertama, ya ini secara formula kita ubah S itu ke J omega kan domain frekuensi. Jadi dapatlah seperti ini. Terus kita cari magnitudenya. Cari magnitudenya pakai rumus ini dan fasanya pakai ini. Nah, sama seperti Baudelaire sebelumnya ya. Nah, yang enaknya adalah kita variasikan omeganya itu cuma 2, 0 sama tangga. Yang positif ya, positif tangga gitu. Ya udah, kita substitusi aja. Kalau 0 dapat tangga magnitudenya. Kalau misalnya fasenya min 90 dan segitu seterusnya. Nah, nanti kalian gambarnya gini nih. Kan kita mulai dari omega 0. Omega 0 itu sudutnya min 90, kayak magnitudenya tangga. Ya kan? Berarti ketika omega 0 di sini nih, omega 0, dia mulai dari tangga nih, panjang gitu. Cuman ini gua gambar sampai sini aja. Tapi ini intinya dia panjang banget sampai tangga gitu kan. Mulai dari sudut minus 90 di sini. Nah, kemudian ketika dia omeganya tangga, magnitudanya 0 dan sudutnya minus 180. Berarti dia kayak gini nih. Set, minus 180. Set, berhenti di sini. Magnitudanya gini. Jadi kita cuma cari ketika omega sama 0 yang dimana ini tangga dan ketika omeganya ini tangga, itu magnitudanya sama dengan 0. Gitu. Dan sudutnya di awal dari fase min 90 di sini dan min 90, sorry, sampai ke min 180 di akhirnya. Di sini. Tada. Kalau lebih gitu sih. Nah, pokoknya kalau penasaran kenapa ada tabel ini, jadi ini mempermudah aja. Kayak kalian ngafalin, misalnya ada integrator gini, 1 per S. Ya, kalian ingat aja kalau sudutnya tuh pasti nyumbang min 90 semua. Kalau magnitudenya antara tangga sampai 0. Gitu. Jadi ketika omeganya 0, magnitudenya tangga. Dan begitu sebaliknya gitu. Nah, kalau orde 1 kayak gini, ya ketika omeganya 0, sudutnya 0. Tapi ketika ketika omeganya tangga, dia min 90 ini ya, gitu. Nah, dan untuk yang orde 1 seperti itu. Nah, untuk orde 2, bedanya cuman di sudut ketika omega tangga itu min 180 gitu. Nah, mungkin biar lebih jelas lagi, kita bahas contoh soal kedua. Nah, ini ada contoh soal kayaknya UAS. Ya, ini mirip soal UAS tahun lalu ya. Nah, jadi kayak gini. Ini mungkin agak sedikit jauh dari materi ini. Nggak jauh banget sih, cuman belum gue jelasin. Cuman ini buat gambar Nyquist-nya dulu aja. Sama sedikit analisis stabilannya. Kita ada fungsi transfer seperti ini ya. Oke, dengan unity feedback. Atau hanya sama dengan 1. Ingat ya. Ini kalau ada tulisan unity feedback, itu hanya 1. Nah, dia mau dipasang pengontrol menggunakan fungsi transfer ini atau ini sebenarnya integrator K per S yang bisa kita tuliskan K dikali 1 per S. Nah, ya ini fun fact aja, 1 per S itu integrator namanya. Atau kalau di PID si I-nya integral. Nah, kita jawab yang A dulu aja soalnya yang phase margin gain margin ini bakal gua skip dulu. Ya, phase margin sama gain margin ini bakal gua skip dulu ya. Karena ini belum bagian dari materinya. Nah, jadi ketika pengen dipasang pengontrol tuh kurang lebih diagramnya seperti ini. Jadi gambar loopnya kayak gini, di mana ini sebuah sistem kita, si fungsi transfer kita, dan ini adalah pengontrol atau C yang pengen kita kontrol ini, plan-nya. Jadinya kan open loop-nya jadi seperti ini. Tinggal dikali aja kan. Nah, kita jawab yang A aja, menggunakan cara Nyquist analisis kestabilan sistem jika K sama dengan 1. Oke, berarti K-nya masukkan 1, maka fungsi open loop-nya jadi seperti ini.
Nah, kita ubah jadi J omega lagi, ya. Jadi kita ubah jadi J omega, jadinya seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, kita cuma cari magnitude-nya aja. Set, omega 0 sama omega 8, omega tangga. Jadi ketika omega 0, magnitudenya 0 tangga, dan fasanya min 90. Ketika omeganya tangga, magnitudenya 0, dan fasanya adalah minus 70. Kan minus 70 dapat dari mana? Ya, sebenarnya bisa dilihat dari sini. Kalau kalian lihat, di sini kan ada integrator. Ya kan? Dia nyumbang pasti min 90 di seluruh omega. Nah, di sini, ini kan orde 2, ya kan? Kalau kalian di sini kan orde 2 nih. Orde 2 itu dia 0 atau min 180. Berarti dia nyumbang min 180 kan? Ya udah berarti min 90 ditambah min 180 atau min 170. Ya udah deh, gambarnya kayak gini aja. Tadi tahingga min 90 di sini set sampai dia ke 0 dan sudutnya min 270. Gampang kan? Gampang lah. Nah, terus kestabilannya gini. Kan tadi udah gue jelasin kalau kita tuh nggak pengen GH itu sama dengan min 1 gitu. Ya kan? Jadi kita nggak pengen magnitudanya itu sama dengan min 1. Kita nggak pengen. Karena ini kan garis magnituda nih. Ya kan? Ini garis magnituda. Yang merah ini garis magnituda. Sudutnya tuh apa sih, Kak? Sudut itu kayak gini nih. Nih, ini sudut nih. Ini sudut. Nah, ini kan kayak polar kan, ya sebenarnya kan kayak lingkaran gitu kan, kayak gini. Di mana ini magnitudanya, terus ini adalah fasanya gitu. Nah, naik itu kayak gitu. Dia mulai dari magnituda hingga set, naik, dia mau muter, set, set. Jadi kalau dilihat dari sudutnya itu, ya awalnya adalah sudutnya min 90 derajat, berarti dari sini sampai dia kayak gini gitu. Nah, permasalahannya adalah dia nggak boleh magnitudo min 1, ya kan? Nah, gimana caranya? Nah, kalau gua gini, di sini ada perpotongan kan dengan sumbu min 180 derajat, ya kan? Nah, kita lihat nih, berapa omega di sini? Omeganya berapa gitu. Nanti setelah kita dapat omega di sini, kita masukkan ke magnitudanya, si M-nya. Biar tahu, M-nya berapa sih? Kalau M-nya lebih besar daripada min 1, maka kita benar nih. Tapi kalau M-nya itu kurang dari sama dengan min 1, maka sistem kita salah. Karena sistem kita nggak stabil. Bukan salah, nggak stabil. Karena dia nggak boleh meninggalkan min 1. Jadi kalau min 1 di sini nggak boleh. Bolehnya min 1-nya di luar garis Nyquist-nya gitu. Oke, sampai sini kebayang? Oke, nah, jadi gini. Secara formal kita tulis kayak gini. Ya, nah jadi kan aku cari fasanya, itu kan ketika dia menyentuh min 180. Ya kan? Min 180. Nah, yang ini, kan kita tahu kalau integrator itu, sebenarnya ini bisa langsung kalian cari kalkulator ya, kayak pakai solve gitu. Nih, pakai solve. Cuman kalau gua tuh suka kayak gini. Misalnya gua ada integrator. Berarti kan integrasi 1/S itu kan dia nyumbang min 90 di seluruh omega, ya kan? Di seluruh omega. Nah, jadinya jadi kan 1/S itu dia nyumbang min 90 di seluruh. Nah, BTW kalau kayak A terbaliknya di seluruh ya, for all di seluruh omega. Jadi di seluruh omega gini. Nah, jadi gue bisa tulis langsung min 90 kan. Min 90, jadi gue pindah ke ruas jadi min 90. Nah, uniknya di sini, min 90 derajat, atau ini bisa gue coret ya tandanya. 90 derajat itu kan dia itu tidak terdefinisi atau kita bisa tulis tangga kan. Nah, berarti gue pengen di bagian ini, di bagian penyebutnya, atau 1/omega kuadrat per 4 ini harus sama dengan 0, karena biar dia itu tidak terdefinisi atau tangga. Ya udah berarti gua cari aja nih omega berapa ya? Omeganya 2. Kita ambil yang positif aja gitu. Karena yang kita cari rentang omeganya lah omega sama dengan 0 sampai omega sama dengan plus tangga. Dapat deh omeganya 2. Nanti substitusi ke dalam substitusi omeganya ke dalam sini dan kita lihat kestabilannya. Ini belum gua cari ya. Ya harusnya sih ini stabil ya. Ya harusnya ini stabil lah. Mungkin boleh dicek, gue lupa. Ya harusnya ini stabil. Oke, semangat. Nah, intinya kayak gitu. Nah, tapi kan kalau kayak gini, tapi Kak, kalau kayak gini kan agak susah ya Kak. Eh,
Ya, maksudnya kayak ngafalin harus nyari satu-satu gitu. Masukin omeganya dan sebagainya. Iya. Nah, gue ada tips buat kalian. Khusus untuk yang dia tuh bagian pembilangnya, ya. Pembilangnya itu satu, atau dia itu kayak nggak ada S-nya. Jadi bagian atas itu cuman kayak K gitu aja. Terus ininya ya S kuadrat tambah bla 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 gitu. Atau S pangkat 3 bla 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 atau S pangkat N. Jadi ini bukan satu ya, ini kurang tepat, ini K gitu. Nah, nah, cara gini, ini ada metode yang gue ya gue cari-cari lah kayak setelah ngerjain soal. Ada orde, ada tipe. Nah, gini. Jadi orde itu adalah orde pangkat bawahnya di sini. Kayak ini orde pangkat N, ya kan? Terus, oh ya, BTW ini cuma sampai orde 4 ya. Kayaknya orde 5 ngaruh lagi di sini, tapi biasanya paling tinggi orde 4. Nah, orde itu bagian N-nya. Nah, tipe itu apa, Kak? Tipe itu si bagian integrator atau derivatifnya. Atau yang dia berdiri sendiri kayak S kuadrat gitu. Atau atau S pangkat 3 gitu. Yang berdiri sendiri nggak ada plus 1 gitu, nggak ada gitu ya. Oke. Nah, itu tipe. Nah, di sini gimana caranya? Contohnya nih, gua kasih ini nih. Ini ada satu nih kan, satu. Oke, ini mau nih kriteria nih. Kita lihat nih. Ini S plus 1. Ini S kuadrat. Kan pasti pergerakan paling tingginya adalah N-nya sama dengan 3 kan? Udah, berarti dia masuk orde 3 di sini. Oke, orde 3 di sini. Nah, berarti dia berhentinya tuh pasti di daerah sini. Nah, sekarang kita lihat nih tipenya. Nah, karena dia nggak ada S yang sendiri, nggak ada S atau S kuadrat atau S pangkat 3, ya kan? Maka dia ini disebut dengan eh, tipe 0. Berarti dia mulai dari sini nih, set. Nah, yaudah kita gambar aja. Berarti dia mulai dari sini, set. Dia pasti berhenti di sini, set. Gitu. Udah. Ini cara gambar naik kuisnya. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau gambar naik kuis nih kayak nggak terlalu presisi, kayaknya nggak apa-apa gitu. Kayak ya kalau misalnya ini cara buat kepepet aja, kayak kalian nggak perlu mikirin di sini berapa kak, gitu kan? Di sini perpotongannya berapa kak, gitu kan? Nah sebenarnya ini cara untuk kalian ngegambar ya, ngebayangin aja berapa sih ininya, apa bentuknya tuh gimana secara general gitu. Ya gue ajarinnya kayak tipe 0. Oke, kita mulai dari sini pak, seret pasti muter gitu. Tapi kak kenapa dia nggak mulai kayak gini? Nah, nggak mulai dari situ karena ini kalau ke bawah itu kan tipe sih tipe 3 gitu. Tipe 0 kan dari sini. Ya pasti dia dia muter gitu. Gitu. Oke, sekali lagi satu contoh nih. Kita kerjain langsung aja. Nah, ya ini cukup kayaknya gampang. Kita gambar aja. Set, seperti ini. Sudah digambar. Nah, kita lihat di sini nih. Nih, satu, dua, tiga kan kalau dikali pasti N-nya 3 kan. Oke, tipe 3. Maka dia di daerah sini. Ini tipe 3 sini kan. Nah, ordenya tipenya sorry, tipenya pasti dia tipe 0 karena dia nggak ada S sendiri kan, nggak ada N sendiri. Jadinya ya udah berarti gambaran Nagusnya pasti gini. Tipe 0 dari sini, maka dia kayak gini, set, berarti di 3. Udah, ini sama kayak sebelumnya sih. Contohnya kurang bagus, tapi ya kayak gitu. Ini kebalik. Nah, sip. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin sedikit gua review aja. Jadi, naik quiz itu kita pakai polar plot. Nah, polar plot itu kayak gini, ya kan? Set, ya kan ini kan magnitude nih magnitude terus ini fasa gitu kan ini polar plot. Nah naik ke situ kita pakai polar plot cuman bedanya kita pakai GH plane atau si closed loop-nya kita pakai satu plus GH dimana kita nggak mau dia di sini itu min satu kita nggak mau si lingkarannya itu melingkari link satu jadi kita nggak mau plot kita tuh kayak gini nggak boleh kita harus kayak gini sorry ini masih belum hilang nah kita harus kayak gini. Jadi dia di luar, min satunya di sini. Jadi kalau kalian lihat di bagian sini ada min satu nih. Kita nggak boleh. Jadi kita harus gambar tuh kayak gini atau gimana. Pokoknya intinya kita nggak boleh melewati region si min satu ini. Di sini nggak boleh, ini unstable gitu.
Dan untuk cara cepatnya kalian bisa di screenshot aja atau ingat caranya, nonton lagi videonya kayak gini. Nah, mungkin gue kasih contoh satu lagi yang ada S-nya ya. Mungkin kita random aja ya, kayak misalnya 5 per S kali S kuadrat tambah 2S tambah 2 gitu misalnya. Misalnya kayak gini. Ini kan ada. Nah, kalau kalian lihat di sini, oke, ntar gue gambar dulu. Ini, nih, kalian lihat ini kan pasti S pangkat 3. Berarti si N-nya pasti S pangkat 3. Atau, sorry, N-nya pasti 3. Orde 3. Dan tipenya karena ada dia integrator 1, maka tipenya tipe 1. Ya udah, berarti kalau dilihat dari diagram ini, kita bisa lihat orde 3, tipe 1. Berarti dari bawah. Berarti dia pasti gambarnya seperti ini. Set. Nah, berarti dia kayak gini. Oke. Kak, tapi tahu dia benar dari mana ya? Kita coba. Ya, kayak gini aja sih. Kayak ini ketika omega 0, karena ada si integrator ini, pasti dia sudutnya min 90. Berarti awal di sini kan, min 90. Terus ketika T hingga, sudutnya kan tetap min 90 yang integrator, tapi ditambah si sudut yang order 2. Order 2 ini cuma min 180. Pasti dia min 270 di sini. Ini sama ya, terbukti ya. Gitu. Itu aja buat tutorial ini. Semoga semangat buat kuisnya besok untuk K01. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke gua aja tanya. Thank you.